Pemirsa, kasus demam berdarah mulai merebak belakangan ini termasuk di Kabupaten Buleleng. Sampai bulan ini kasus DB merata terjadi di 9 kecamatan di Buleleng. Untuk mencegah terjadinya kasus demam berdarah, upaya pemberantasan sarang nyamuk PSN mesti digencarkan. Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, Dr. Sucipto menyampaikan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, puncak penularan penyakit demam berdarah terjadi menjelang akhir tahun. Oleh karena itu harus ada upaya pencegahan sedini mungkin. Untuk mengendalikan kasus demam berdarah, hal yang paling efektif adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat, kemudian diimbangi dengan kesadaran melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Gerakan PSN mesti digencarkan. Terima kasih. Untuk kasus demam berdarah sebenarnya kalau kita melihat dari tren dari tahun ke tahun memang di akhir tahun dan di awal tahun itu memang terjadi peningkatan kasus karena ini berhubungan dengan cuaca juga, karena cuaca penghujan biasanya kasus demam berdarah ini pasti akan terjadi kenaikan. Ya syukur di bulan ini kita masih bisa kendalikan karena kita berusaha memberikan pertama ya pengertian kepada masyarakat, terutama uh, di saat seperti ini, di musim penghujan ini yang diperlukan adalah kita bersama-sama melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PS yang kita kenal dengan PSN. Karena PSN itu yang paling efektif sebenarnya untuk mengantisipasi kejadian kasus demam berdarah di daerah kita. Jadi fogging sebenarnya itu kurang efektif sebenarnya karena bisa membunuh nyamuk yang sudah dewasa dan juga bisa membunuh vektor-vektor lain yang membunuh nyamuk itu, sehingga kalau kita melihat pengalaman-pengalaman kita dari tahun-tahun sebelumnya sering kadang-kadang setelah melakukan fogging justru angka kejadian demam berdarah itu juga meningkat. Itu juga masih menjadi tanda tanya kita, apakah fogging itu membunuh, istilahnya vektor pembunuh nyamuk itu, atau seperti apa, kita masih sedang kita telusuri kejadian-kejadian itu. Dan memang fogging itu hanya fokusnya pada nyamuk-nyamuk yang sudah dewasa, sedangkan yang paling menjadi perhatian kita sebenarnya adalah jentik dan telur yang bisa bertahan itu sampai setahunan bisa bertahan. Itulah sebenarnya yang harus kita fokuskan, sehingga pemberantasan sarang nyamuk itulah yang paling penting mesti kita lakukan. Sementara itu, Diskes Buleleng mencatat bulan ini temuan kasus penyakit demam berdarah hampir terjadi di 9 kecamatan. Dari pemantauan minggu ke-6 dan minggu ke-7 pada Februari 2023, rata-rata terjadi lonjakan kasus di seluruh kecamatan. Penularan tertinggi terjadi di Kecamatan Buleleng. Di wilayah ini pada minggu ke-6 tercatat ada 36 kasus. Kemudian jumlah kasus bertambah pada minggu ke-7 menjadi sebanyak 58 kasus. Kecamatan Tejakule ditemukan 17 kasus pada minggu ke-6 dan langsung bertambah pada minggu ke-7 menjadi sebanyak 34 kasus. Sementara di Kecamatan Seririt pada minggu ke-6 tercatat 17 kasus dan memasuki minggu ke-7 kasus yang ditemukan naik menjadi 27 kasus. Kecamatan Gerogak pada minggu ke-6 tercatat 16 kasus dan pada minggu ke-7 ini kasusnya naik menjadi 25 kasus. Kecamatan Sukasade pada minggu ke-6 ada sebanyak 15 kasus dan pada minggu ke-7 bertambah menjadi 23 kasus. Kemudian di Kecamatan Banjar pada minggu ke-6 hanya ada 7 kasus dan pada minggu ke-7 kasusnya naik menjadi 18 kasus. Di Kecamatan Sawan pada minggu ke-6 terjadi 6 kasus dan pada minggu ke-7 kasusnya melonjak menjadi 13 kasus. Demikian juga di Kecamatan Busung Biu pada minggu ke-6 hanya ada 5 kasus dan naik menjadi 11 kasus pada minggu ke-7. Kasus terendah terjadi di Kecamatan Kubu Tambahan. Pada minggu ke-6 terjadi 5 kasus dan minggu ke-7 kasusnya naik menjadi 9 kasus. Mudiarto Bali Pos melaporkan.